saling kenal dengan pemilik showroom. Orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Kelima adalah driver expander, dapat di-cover dan ditanggung pihak asuransi apabila. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana mobil expander yang menabrak Porsche di dalam showroom PIK 2. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Baru-baru ini, mobil Mitsubishi Expander itu menabrak mobil Porsche di dalam showroom yang terletak di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @InnovaCommunity, alarm mobil Porsche itu terus berbunyi setelah ditabrak sang pengemudi Expander. Lampu Porsche itu juga menyala dan juga kap mobilnya terbuka dikarenakan penyok. Sementara itu, mobil Expander berada di depan Porsche, tertimpa puing pintu kaca yang diterabasnya. Pecahan kaca juga terlihat berserakan di atas lantai usai penabrakan terjadi. Tampak pula ada 3 pria berseragam coklat yang berada di lokasi kejadian. Salah satunya hendak membuka pintu belakang Expander. Sementara itu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Polsek Teluk Naga menerima informasi itu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi oleh wartawan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, Nugroho mengatakan seperti ini. Petugas Polsek Teluk Naga cek TKP dan kejadian dilaporkan pernah terjadi, yaitu sebuah Mitsubishi Expander yang dikemudikan JS menabrak bagian gedung showroom bagian depan. Dan akibat tabrakan tersebut, panel besi kaca depan itu patah dan kacanya juga pecah. Bukan hanya itu nih guys, JS juga menabrak mobil Porsche yang tengah diparkir di dalam showroom. Nugroho lantas mengatakan bahwa di TKP diamankan pengemudi mobil dan diduga bahwa pengemudi ini dalam pengaruh minuman keras dan barang bukti mobil ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Waduh, berat juga sih kalau kasusnya dikarenakan minum minuman keras. Udah tahu minum ya, tapi kok masih nekat gitu loh untuk mengemudi mobil. Karena guys, itu juga bisa membahayakan orang lain loh. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sang pengemudi yang berinisial JS itu mengakui bahwa pada pagi hari ia meminum minuman keras di rumahnya yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Selain itu, dari hasil pemeriksaan urinnya, Wahyudi Hidayat itu mengatakan bahwa pengendara mobil negatif dan JS dipastikan mabuk dan mengkonsumsi vodka. Jadi dikarenakan itu dalam pengaruh minuman keras, habis itu dia keluar bawa mobil dan pada saat melewati di depan showroom, dirinya tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarai sehingga ditabraklah showroom itu. Adapun Ibans Motor selaku pengelola showroom mobil mewah itu sudah buka suara atas kasus tersebut. Lewat akun resmi WhatsApp dari Ibans Motor dijelaskan nih guys bahwa kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret lalu sedang ditangani, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Dan mereka di sini juga mohon maaf nih guys karena belum bisa memberikan informasi apapun terkait insiden yang ramai di sosmed. Sebab sampai saat ini pihaknya masih melakukan investigasi atas insiden tersebut sehingga pihaknya itu belum bisa memberikan komentar lebih lanjut, baik itu terkait kronologi maupun penyebab insiden tersebut. Dan teman-teman, setelah melihat berita ini, netizen Indonesia pusing memikirkan bagaimana nasib dari si pengemudi Mitsubishi Expander. Mereka itu pusing gimana ya cara pengemudi ini kayak ganti rugi gitu. Karena harga mobil Porsche yang ditabraknya itu kagak main-main cuy. Harganya waduh miliaran guys. Seperti yang diketahui, mobil Porsche 911 GT3 yang ditabraknya memiliki harga yang sangat fantastis. Mobil Jerman tersebut berada di kisaran sebesar 9 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara mobil yang dikendaраkannya yaitu Mitsubishi Expander berada di kisaran harga 250 juta hingga 300 juta rupiah. Wow, perbandingan harganya itu loh, gila banget. Dan guys, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen menanggapi berita yang satu ini. Kok bisa ya ada Expander nabrak Porsche GT3 yang lagi dipajang? Harga Porsche-nya itu bisa sampai 8,9 miliar. Itu yang nyetir bisa stres seumur hidup lunasin cicilannya yang nggak lunas-lunas. Bener juga sih, pasti bakalan stres banget. Terus ini cara gantiinnya gimana? Kapan terakhir kali kamu dapat tidur tenang? Mesti bayar berapa tuh benerin Porsche-nya? Itu ada orangnya nggak di dalam Expander? Pasti ada asuransinya dong, semoga ada ya. Buset, ikutan pusing mikirin ganti ruginya. Ya Allah, emang sih hari sial tuh nggak ada di kalender ya. Tapi kok ya nabrak Porsche sih bang? Pembuktian kalau Expander memang tangguh. Tapi efek sampingnya langsung gemetar, pengong, dan nggak bisa berpikir.
Sepertinya masih agak mendingan nabrak apotek. Dia yang nabrak, gue yang lemes. Bayangin deh, bayarnya gimana ya? Orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Pertama, orang yang lagi sakit. Kedua, ibu menyusui. 3, wanita haid. 4 musafir. Dan yang kelima adalah driver expander. Nah, sementara itu, dari kejadian tersebut, kan ada nih salah satu pertanyaan dari netizen. Apakah sang pemilik mobil expander itu bisa mengajukan klaim asuransi untuk showroom maupun mobil Porsche yang rusak? Seperti yang aku lansir dari financial.business.com, ada seseorang yang bernama Laurentius Iwan Pranoto selaku Head of PR Marcom and Event PT Asuransi Asra Buana. Itu turut menjawab pertanyaan tersebut. Menurut beliau, sesuai dengan yang tercantum pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia pada pasal 2, jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kejadian mobil menabrak showroom mobil mewah tersebut dapat di-cover dan ditanggung pihak asuransi apabila mobil yang menyebabkan kerugian memiliki perluasan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Dalam keterangan resminya, Iwan mengatakan, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan berupa kerusakan harta benda, yaitu dalam kasus ini adalah kerusakan pada area showroom dan juga mobil mewah yang terkena dampak kerugian. Namun, meskipun asuransi mobil yang diperluas dengan tanggung jawab hukum pihak ketiga dapat menanggung kerugian, Iwan menambahkan bahwa sebelum melanjutkan proses klaim dan juga proses jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga, ada beberapa hal yang perlu dipastikan kembali. Antara lain adalah jaminan asuransi yang dipegang oleh tertanggung dan memiliki perluasan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Kemudian adalah limit maksimum penggantian tuntutan manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga sesuai yang dipilih dan juga tercantum pada polis. Kemudian harus dipastikan juga bahwa penyebab kejadian merupakan resiko yang dijamin pada polis dan bukan merupakan pengecualian polis seperti yang tercantum di PSAKBI bab 2 pasal 3 mengenai pengecualian pertanggungan atas kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Beberapa pengecualian diantaranya kejadian yang disebabkan oleh tindakan sengaja tertanggung dan atau pengemudi dan atau orang yang bekerja pada dan atau orang suruhan tertanggung. Kemudian, pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya. Klaim juga tidak dapat dibayarkan nih apabila pada saat kejadian pengemudi di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang, atau bahan lain yang membahayakan. Nah, dalam kasusnya si JS ini, dia kan mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Ini berarti bahwa pihak asuransi tidak bisa menanggung, no guys, atau tidak bisa membantu untuk mengcover biaya ganti ruginya. Ya nggak sih? Dan terbaru, polisi telah menetapkan JS sebagai tersangka. Kapolsek Teluk Naga yang bernama AKP Wahyu Hidayat mengatakan bahwa akibat ulahnya JS, showroom tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, kurang lebih mencapai 5,7 miliar rupiah. Wahyu lantas mengatakan bahwa kerusakannya itu mulai dari kaca, dinding pembatas kaca, kap mobil, kaca showroom, mobil Porsche, dan juga mobil lain yang di samping-sampingnya. Dan mereka juga tidak tahu apakah ada goresan ataupun tidak. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini JS sudah ditahan Mapolres Metro Tangerang Kota. Dan sejauh ini, kata Wahyu, pihak showroom masih ingin melanjutkan proses hukum terhadap JS. Dan belum ada kesepakatan untuk berdamai. Selain itu, JS juga dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian katanya saling kenal dengan pemilik showroom. Lebih lanjut, beliau mengatakan, kemarin katanya kenal, tapi itu masih kami dalami. Kenal dalam arti, oh saya kenalan sama dia, tapi belum tentu dia kenal sama saya. Masih kami dalami, kecuali dia bilang kami saling kenal, kami berteman. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kasus mobil expander yang menabrak Porsche. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, kita doakan yang terbaik saja ya buat sang pengemudi, dan juga semoga diberikan jalan dan semoga diberikan rezeki supaya bisa mengganti kerugian yang disebabkan. Well, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.